Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan uji coba robot Poret Eltor Pro sama dengan pengujian sebelumnya. Bagaimana hasilnya ya? Pada uji coba sebelumnya untuk robot ini pada mode 1 bisa dilihat di video sebelumnya. Dan sekarang kita akan melakukan uji coba dengan robot yang sama, Eltor Pro ya. Pemilihan pernya juga sama, OCBY, setting yang lain sama ya, jadi pemilihan bulannya juga sama, lama bulan juga sama. Ini trading periodnya juga sama, M5, kemudian spreadnya juga sama, dan setting yang di dalamnya di sini di ini expert properties, settingnya juga sama persis. Ini modalnya sama 200, input setting inputnya juga sama ya, jadi kita nggak melakukan perubahan sama sekali kecuali mode. Kalau pada pengujian sebelumnya mode 1 yang kita aktifkan, sekarang mode 1 kita pilih pas, nonaktif. Yang kita aktifkan adalah mode 2 ya. Mode 2 kita pilih double click ya, lalu kita pilih true ya. Jadi ini berarti yang aktif mode 2. Untuk setting lain-lain sama persis, ya kita lakukan perubahan. Klik OK dan langsung klik tombol start ya. Mari kita lihat proses transaksinya, di mana robot melakukan OP, open posisi, baik buy maupun sell. Apakah ada perbedaan? Oh ya, kalau Anda jeli melihat pada video berikutnya proses transaksi daripada robot, proses OP-nya, open posisi, baik sell maupun buy ya, maka jelas ada perbedaan. Di mana pada mode 2 ini open posisi lebih dalam ya, ya, jadi lebih jauh di atas ataupun jauh di bawah. Nah, jadi kalau Anda pernah menggunakan strategi support resistance atau pivot, maka di sini nilai yang gunakan tentu saja nilai yang lebih tinggi daripada mode 1 tadi. Tentu saja tingkat keamanannya lebih aman, tingkat floating minusnya juga nanti akan lebih kecil daripada mode 1 tadi. Kalau mode 1 tadi kelebihannya sering transaksi dan juga profitnya lebih besar. Kalau ini lebih jarang transaksi, tentu saja floating minusnya lebih kecil dan juga tingkat profitnya lebih kecil karena settingnya tadi kita tidak melakukan perubahan terhadap target profitnya juga, tidak kita lakukan perubahan, sama 25 poin. Ya, kita lihat saja bagaimana nanti endingnya atau hasil akhir dari mode 2 ini. Kita lihat pada graph ya, di sini seperti ini grafnya. Nah, ini robot terus melakukan OP buy dengan frekuensi ya. Kalau kita bandingkan dengan mode 1 tadi, frekuensinya ini lebih jarang ya. Jadi kalau kita bandingkan pada mode 1, jadi mode 1 tadi relatif lebih banyak OP-nya, lebih banyak transaksinya, seperti itu. Nah, ini terus kita lihat, dan sekarang sudah masuk di bulan kedua. Mari kita lihat resultnya. Saldo sudah menjadi berapa dari modal 200. Nah, ini sudah menjadi 284. Jadi kalau lihat di sini profitnya sebulan kisaran 80 tadi ya, 80 dolar satu bulan kisarannya tadi. Ini 91 sudah tanggal 13, jadi kisaran 70 80. Tapi ini untuk bulan Agustus ya, jadi nggak tahu nanti awal bulan September juga sebesar itu, begitu juga bulan Oktober, November, karena tingkat profitnya tidak sama pada masing-masing bulan. Mungkin ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, tergantung pergerakan per harian ini. Sehingga pergerakan per harian ini akan menyebabkan jumlah trade yang terjadi pada robot ini. Ini
jarang OP kalau kita bandingkan dengan robot yang sama pada mode 1. Ini robotnya sama tapi modenya 2 yang kita pilih. Gripnya seperti ini. Sudah hampir masuk di bulan ketiga, tanggal 29. Kita lihat saldo akhir. Ya, ini 320. Berarti 1 bulan kisaran, kalau kita rata-rata kisaran $60 profitnya. Ya. Kita lihat hasil robotnya. Ya. Terus OP bayi kalau ada di bawah, nah ini, kalau posisi ada di bawah robot melakukan buy, kalau posisi ada di atas robot melakukan sell, balik turun profit. Posisi ada di bawah robot melakukan buy, balik naik ke atas profit, close profit, dan seterusnya. Kalau ternyata satu transaksi belum bisa close profit, akan dilakukan transaksi kedua, ketiga, dan seterusnya sampai hasil akhir close profit. Ya, seperti itu. Ini sudah masuk bulan Oktober ya, tanggal 17, bulan ketiga nih. Profitnya 360, saldonya maksudnya. Ya, robot terus OP baik maupun sell, close profit, OP lagi, close profit, OP lagi. Ya, terus sekarang sudah tanggal 24 Oktober. Saldo sudah mendekati 400 ya, 372 pojok kanan bawah bisa kita lihat. Kita kembali ke bagian grade ya. Grafik terus naik menunjukkan kenaikan ekuitas atau saldo. Sudah memasuki bulan keempat, November ya, bulan keempat, November 22 ya, 2022. Sekarang saldo atau equity atau ekuitas pada posisi 396, hampir 400 ya, hampir 400. Kalau sudah 400 berarti 2 kali lipat. 10 November sudah 404 ya. Posisi saldo atau ekuitas sudah 2 kali lipat dari modal 200. Jadi modal awal 200, sekarang posisinya sudah 400 lebih, sudah 2 kali lipat. Ya, ini bulan November, bulan keempat hampir habis. Hari kita lihat saldo akhir sudah 429 pojok kanan atas, bisa kita lihat ya. Bentar lagi berakhir bulan keempat. Berakhir bulan keempat dengan
repot seperti ini ya. Jadi laporan hasil akhirnya modal 200 ya, jadi setting lain-lain sama tadi dengan mode 1. Initial modal, initial deposit maksudnya $200, terus profitnya 242, jadi tingkat profitnya 242, untuk profit faktornya 2,23. Sedangkan di sini untuk floating minusnya atau maksimal drawdown-nya adalah sangat kecil, bagus sekali ini ya, cuma 18% ya, atau floating minusnya kisaran $60. Jadi di sini sangat bagus sekali dibandingkan dengan mode 1. Tentu saja mode 2 ini lebih bagus performanya, cuma dengan posisi seperti ini tingkat profitnya juga mengalami penurunan. Jadi maksimal drawdown-nya sangat bagus 18%, jadi risikonya sangat rendah, cuma tingkat profitnya juga lebih kecil dibanding mode 1 tadi. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan, dengan modal $200 profitnya 242, artinya sudah 100% profitnya, 100% besar modal selama 4 bulan sudah balik modal, itu sudah sangat bagus sekali ya. Jadi selama 4 bulan balik modal ya, dengan tingkat resiko 18% floating minusnya ya, ini cukup bagus, bisa dijadikan pilihan. Tapi kalau modal Anda lebih dari 200, misal $300, $400, bahkan $500, tentu saja memilih mode 1 itu lebih bagus karena tingkat profitnya lebih besar ya. Jadi kalau mode 1 tadi kita isi modal deposit ya, deposit awalnya atau initial depositnya itu $300, tentu saja floating minusnya akan bukan 46% seperti tadi ya. Tadi mode 1 kita lihat floating minusnya, drawdown-nya itu 46%. Tapi kalau jumlah modalnya kita perbesar tadi 300 ya, maka prosentase drawdown-nya akan semakin kecil. Begitu juga kalau jumlah modalnya kita perbesar terus ya, maka drawdown-nya akan semakin kecil, sehingga risiko turun semakin kecil juga gitu. Nah, ini untuk mode 2 hasilnya cukup bagus ya. Jadi profitnya 100% selama 4 bulan untuk per AUJP ya. Jadi untuk per lain nanti akan menghasilkan tingkat profit yang beda juga dengan tingkat floating minus atau maksimal drawdown yang beda, tentu saja ya gitu. Nah, untuk kali ini sampai di sini dulu, dan untuk berikutnya nanti akan kita lakukan uji coba pada mode 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.